Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya di channel yang tidak konsisten ini. Ya, hari ini gue ingin membagikan sebuah sudut pandang dari suatu pengalaman yang gue harap sudut pandang ini bisa membantu memperlengkapi pemikiran teman-teman, sehingga ya gue pikir salah satu tujuan manusia dalam hidup itu adalah untuk mencapai kebijaksanaan ya. Jadi gue harap salah satu sudut pandang gue ini bisa menjadi salah satu tambahan dalam koleksi sudut pandang yang teman-teman miliki saat ini. Dengan harapan kita bisa terbebas dari pikiran-pikiran yang sempit. Oke, ya sudah begitu aja introduction-nya. Jadi begini teman-teman, beberapa waktu yang lalu gue tuh dapat kesempatan untuk ngebantu salah satu tetangga gue yang kebetulan dia ini adalah seorang pebisnis ya. Dan biasalah ya, kalau pebisnis itu kan mereka tuh biasa suka kepo banget ya dengan opportunity baru apa sih yang ada di, nggak cuma di dalam negeri ya, tapi juga di luar negeri, untuk kemudian bisa ditiru ya atau dicoba juga peruntukannya untuk diimplementasikan di Indonesia ini begitu. Nah, jadi beliau ini melihat bahwa di suatu negara ada suatu bisnis nih yang lagi booming dan hits banget gitu. Jadi bisnis ini lu bayangin ya, pertumbuhan pemainnya aja tuh mencapai 230% dalam waktu setahun. Gils. Jadi dari tahun 2022 sampai 2023 ada ledakan ya pertumbuhan pemain di komoditas ini begitu. Jadi akhirnya melihat besarnya respon dari bisnis itu di suatu negara, si tetangga gue ini kan of course ya jadi semakin menggebu-gebu untuk mencoba peruntungannya di negara ini. Tapi yang namanya sebuah bisnis atau sebuah opportunity itu selalu harus dianalisis dulu ya, coba dibongkar. Ya mungkin tidak akan bisa mendapatkan data-data yang 100% akurat, tapi minimal dengan adanya keinginan kita untuk membongkar sesuatu, untuk mencari ya pola-pola dasar dari suatu opportunity, kita tuh biasanya jadi lebih bisa sensitif untuk tahu ini potensinya apakah akan menjadi bisnis yang layak untuk dipertahankan dalam waktu yang lama, atau sebenarnya ini adalah opportunity yang ya didesain untuk muncul tapi sebenarnya nggak punya fondasi atau akar yang kuat dari realita gitu. Akhirnya si kenalan gue ini, si tetangga gue ini minta tolong gue untuk bantu dia yang ngobrak-ngabrik lah ya. Kira-kira potensi bisnis ini kalau dijalankan di Indonesia tuh kayak gimana sih? Apakah kita akan memperoleh respon yang sama dari market kalau kita lihat kalau kita lihat karakteristik masyarakat Indonesia gitu. Ya sudah, akhirnya gue bantu beliau karena kenal baik juga. Terus kita spend ya a little bit of time untuk mencari tahu, gather data dan segala macem, hingga akhirnya kita sama-sama menemukan sebuah fakta ya. Dan fakta ini menjadi salah satu fakta kunci yang pada akhirnya membuat gue menyimpulkan kalau si potensi dari bisnis ini sebenarnya tidak menarik untuk dijalankan di Indonesia. Alasan kenapa gue tidak menemukan potensi dari bisnis itu menarik untuk ya dicoba peruntungannya di Indonesia adalah karena yang pertama, seperti dugaan gue di awal, gue melihat kalau bisnis ini itu bertumpu pada demand, yang demandnya ini tuh tidak bersumber dari keinginan natural market. Jadi popularitas dari komoditas yang ada di negara itu yang lagi ngehits ini, itu ada fakta yang menunjukkan, atau data lah ya, yang menunjukkan ini tuh kayaknya adalah demand yang di-engineer hasil pompoman dari suatu industri tertentu yang memang mereka ini secara kapasitas sudah bisa ya melakukan sebuah upaya untuk merekayasa demand. Dan biasanya di pengalaman saya yang tidak seberapa ini, demand yang dibangun tapi dia ini tidak bertumpu pada keinginan natural market, itu biasanya akan menjadi demand yang sangat alot untuk dikunyah ya. Artinya kalau lu mau bikin bisnis yang bertumpu pada demand yang tidak, kalau gue sih bilangnya ilusif ya. Jadi demandnya itu tuh berbasis pada rekayasa. Biasanya lu harus terus-menerus pumping up ya, harus terus-menerus mengeluarkan sumber daya untuk membuat demand itu tetap hidup.
Nah, jadi di banyak kasus seringkali orang tuh gak cukup resources ya untuk terus mempertahankan adanya demand itu di masyarakat. Jadi akhirnya demand itu seringkali berusia pendek. Itu juga terbukti. Ada lagi data lain yang membantu gue untuk semakin yakin kalau ini adalah demand rekayasa atau demand yang memang dibangun atas dasar kepentingan industri-industri tertentu ya, kalau di konteksnya si opportunity yang dikomunikasikan oleh kenalan gue tadi. Karena kalau lu bedah nih ya, struktur kan di sana udah lagi ngehits banget kan si bisnis ini, jadi udah banyak data-data yang bisa disetor. Dan kalau lu buka nih ya cost structure dari si bisnis tersebut, itu tuh 80% dari cost yang berjalan atau yang harus dibayarkan oleh orang-orang yang melakukan bisnis tersebut itu masuk ke satu industri aja tuh. Jadi gue duga ini tuh sebenarnya bentuk marketing atau ya upaya riset aja sebenarnya dari si industri yang jauh lebih giants inilah begitu. Dan ada satu hal nih, satu lagi yang gue juga baru belajar ya. Baru beberapa tahun ini akhirnya gue sadar ternyata the downside of doing business based on demand yang basisnya itu tadi ya bener-bener detached dari pola-pola natural masyarakat, itu biasanya lu akan meninggalkan sebuah sampah. Dan sampah-sampah ini itu biasanya adalah residu dari ketidakmampuan seorang pebisnis atau sekelompok orang ya, kalau misalnya partneran dalam membangun suatu bisnis yang bersifat net positif. Jadi net positif itu artinya bisnis ini mampu memberikan dampak yang positif secara holistik terhadap berbagai macam stakeholder yang terlibat akibat adanya kehadiran bisnis itu. Jadi ketika lu ngebangun suatu bisnis kan itu istilahnya lu ngebangun suatu entity ya, entitas. Nah entitas ini nih dia berdampak positif nggak sih ke market? Dia berdampak positif nggak sih ke lingkungan? Dia berdampak positif nggak sih ke owner? Dia berdampak positif nggak sih ke orang-orang yang turut membangun bisnis itu, misalnya ke karyawan, supplier, dan segala macem. Nah, seringkali tuh karena ketidakmampuan untuk menjaga nilai net positif tadi, sehingga pada akhirnya ada sisa-sisa atau sampah-sampah, yang sampah-sampah ini itu nanti justru akan mengkontaminasi si industri bisnis itu sendiri, ataupun nanti akan berdampak buruk ke pemain-pemain lain dan juga bahkan bisa sampai ke industri-industri lain gitu. Nah ini mungkin nanti jabaran secara detailnya akan gue bahas di konten-konten lain aja ya, karena ini butuh pemikiran yang sifatnya makro banget dan ada kaitannya juga dengan betapa gue melihat kayaknya banyak sekali permasalahan ya yang terjadi dalam hidup, especially di Indonesia. Itu salah satu sumbernya karena ya irresponsibility tadi, atau bagaimana melakukan sesuatu itu tanpa ada tanggung jawab yang jelas secara holistik. Dan kemungkinan besar kalau si kenalan gue tadi turut jump in untuk menyambar si opportunity itu untuk dibangun di Indonesia, gue rasa dia akan kena nih banyak sampah-sampah ya, sampah-sampah marketing tadi yang dihasilkan oleh si industri yang gue duga ya menciptakan atau mempopulerkan opportunity ini gitu. Dan besar juga kemungkinan buat si tetangga gue ini ya, kalau dia tetap memutuskan atau bersikukuh gitu ya untuk menjalankan bisnis tersebut di Indonesia, besar kemungkinan kalau bisnis itu akan meninggalkan juga nih ya sampah-sampah bagi market di Indonesia yang gue rasa kayaknya sudah terlalu banyak lah problematika di bangsa ini, yang gue pikir sebagai pebisnis alangkah baiknya kita juga mengambil tanggung jawab yang lebih besar untuk benar-benar melihat apa yang kita bangun dalam bisnis itu tidak lagi sekedar hanya merepresentasikan best interest dari si pelaku bisnis aja, tapi nggak melihat dampak secara long term ya bagi si market yang ada di Indonesia ini. Jadi akhirnya ya sudah, karena adanya dua alasan itu, gue menyatakan kalau ini potensi tidak menarik sama sekali. Tadi ada terjadi kesalahpahaman dalam menerima informasi. Ini tuh sebenarnya fakta tapi diserap sebagai opini misalnya, atau nih opini diserap sebagai fakta. Dan ketika sesuatu itu dikonsumsi tidak pada porsinya, tidak pada tempatnya, sama lah kayak obat. Ya obat kan harus dikonsumsi sesuai dengan dosisnya, sehingga dia bisa berfungsi secara optimal dan tidak justru malah menjadi despa merasa tertipunya.